Sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Sekarang mereka sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dalam 4 bahasa, menerjemahkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam 4 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kabarnya lagi belajar menerjemah Al-Quran 30 juz dengan bahasa Mandarin. Anak kecil-kecil, masih anak kecil-kecil. Siapa yang mendidik? Tidak mungkin kalau tidak ada mak di belakangnya, tidak ada orang tua di belakangnya. Jadi kita kembali kepada Syekh Ahmad Syarif yang di Mesir ini. Beliau dalam usia muda, beliau diberi gelar doktor secara akademik. Saya nggak ngerti kenapa bisa ya dunia akademik memberikan gelar yang begitu tinggi kepada anak yang baru berusia 12 tahun. Diberi gelar doktor, ternyata dia hafal Quran 30 juz sempurna, dengan artinya, dengan isinya, dengan maksudnya, halaman suratnya, nomor ayatnya, sempurna itu semua. Kapan saja ditanya ayat berapa, dia dengan cepat menjelaskannya dan menguraikan isinya. Ternyata dia juga hafal hadis sahih Bukhari seluruhnya, hafal hadis sahih Muslim seluruhnya, bahkan sekarang sudah hafal kutubus sittah dengan arti dan penjelasannya. Gimana gak gelar doktor? Bahkan kalau perlu profesor malah di usia kecil. Siapa yang berperan di belakang itu? Ibuku, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Segala pujian kita hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mari ucapkan semuanya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam kita dari hati kita yang paling tulus, dengan rasa kekaguman, dengan rasa sanjungan yang sempurna untuk kekasih Allah, dan dia juga adalah kekasih kita bersama-sama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayahandaku yang tercinta, yang masih bisa mendampingi sampai saat ini di usia 109 tahun. Alhamdulillah, semoga Allah tetap memberi kekuatan kepada beliau untuk hidup dalam keadaan mengenalnya dan menyembahnya dengan sebaik-baik penyembahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita cintai Bapak Dr. Amin, mudah-mudahan Allah menjadikan beliau salah satu di antara tonggak perjuangan dan dakwah untuk
di negeri kita ini, dan juga tim seluruhnya yang bergerak tanpa lelah siang dan malam mengerjakan hal-hal yang dulu terasa berat dan tak mungkin, ternyata setelah dijalankan semuanya bisa. Walaupun bahasanya apalah, merangkaklah istilahnya dengan cara tiarap lah, pokoknya nggak pernah tidur, mereka tetap bergerak. Alhamdulillah, ada istriku yang terkasih Aisyah, mungkin di tengah-tengah ibu-ibu bisa dilihat, katanya sudah hampir 10 tahun tidak kemari. Dulu hampir tiap sebentar di bawah, ya. Nanti kalau ada yang rindu dan kangen dengan beliau, ada di sana. Beliau sudah punya 7 orang anak, dan anak yang tertua mendekati usia 21 tahun, pemuda ya, namanya Umar. Di bawah Umar adalah imam yang dulu masih kecil-kecil main-main di sini, sekarang sudah menjadi pemuda, dan mudah-mudahan bisa menggantikan kami kelak dan lebih baik dari kami, insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, saudara seperjuangan, saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu ini ya, atau mungkin juga calon-calon ibu, betul ya begitu? Ya, jadi tidak semuanya sudah jadi ibu, tapi pasti insya Allah akan menjadi calon-calon ibu. Dalam hal ini saya punya cerita bahwa di pesantren kita, di mana sekarang beliau sudah menjadi guru daripada Ustadz Hilmi, namanya Syekh Sa'ad bin Yaslam Al-Khambari Al-Hadrami. Beliau ini baru saja dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang anak yang spesial. Anak ini baru berusia 13 tahun, berasal dari Indonesia bagian timur. Anak ini pernah tampil di televisi saat dia mampu membacakan Al-Quran 30 juz, tidak ada salah hafalan ya, hafal 30 juz tanpa salah. Ditanya surat apa, ayat yang dibaca di surat mana, dia jawab surat, nama suratnya, dia sebutkan nomor halamannya dan bahkan nomor ayatnya, di bagian kanan, di bagian kiri, atas, bawah, kayak Ustadz Ali Hidayat, anak kecil ini. Dan ternyata beliau mencari guru. Alhamdulillah, Allah pertemukan dengan Syekh Sa'ad kita. Syekh Sa'ad kita, Allah beri dia anugerah, yaitu pemegang sanad tertinggi di dunia. Dia pemegang qiraah asyarah sughra dan qiraah asyarah kubra. Dia menguasai 20 riwayat. Masya Allah, jarak antara beliau dengan Rasulullah hanya 2, beliau adalah yang ke-28. Ini yang tertinggi di dunia. Dengan beliau lah Ustadz Hilmi sekarang belajar. Kita doakan Ustadz Hilmi, semoga beliau berhasil kembali kemari membawa sanad yang ke-29 antara beliau dengan Rasulullah. Kalau itu terjadi, mungkin untuk di Indonesia Ustadz Hilmi adalah yang tertinggi. Kalau itu terjadi. Dan dengan Syekh Sa'ad pula Umar sekarang sedang belajar dan juga imam. Nah, kembali kita kepada anak kecil yang usia 13 tahun tadi. Anak kecil ini memiliki keunikan. Di waktu-waktu renggang dia tidak mau diajak main-main. Tidak mau diajak main-main, katanya main-main itu tidak menyenangkan. Lalu apa hobi kamu? Baca Quran, kata. Dia yang tiap sebentar datang mendesak Syekh, Syekh, kapan Syekh mau simak ana? Syekh, kapan Syekh mau dengarkan ana? Dengan ini Syekh sangat tertarik dengan beliau, dan bahkan ketika Syekh memberikan beban kepadanya menghafal matan-matan, sangat menakjubkan, cepat sekali dia menyelesaikan matan-matan itu, dan ini membuat Syekh geleng kepala. Kemarin baru-baru saja muncul hal yang membuat Syekh ini sangat terkejut. Kenapa?
anak ini mampu berceramah di depan orang banyak dengan tanpa gentar, keluar ayat-ayatnya, nomornya, suratnya, dia bacakan hadisnya, lancar dia berbicara, umur 13 tahun. Tentu saja yang sedang kita ceritakan anak orang ya, bukan anak beruang, bukan anak malaikat, anak orang. Tentu kalau begitu dia punya emak, dan emaknya ini sayang sekali diceraikan oleh suaminya. Ibunya ini kenapa diceraikan oleh suaminya? Suaminya tak suka kalau anaknya disibukkan dengan Quran. Suaminya lebih suka anaknya masuk sekolah umum. Ini bedanya ketika suami tak mendukung. Di tangan siapa anak menjadi begini? Ternyata emaknya inilah yang berperan dahsyat. Buya berjumpa dengan emaknya ini di waktu pertandingan MTQ tingkat nasional di Padang Panjang 2 bulan yang lalu lah, bertemu dengan ibunya, dengan anak ini dan adiknya baru usia berapa tahun ya, entah 7 tahun atau 9 tahun mah adiknya yang perempuan 9 ya, 9 tahun hafalan adiknya sudah 21 juz. Dengan siapa? Si Abang Ahmad dengan adiknya ini hafal dengan emaknya. Jam berapa emaknya membangunkan adiknya? Dari si abang dengan si adik ini dari jam 3 itu udah membaca Quran, udah menghafal. Emaknya dengan sabar, dia yang menyimak, dia yang mendengarkan. Bahkan ketika orang-orang bercerita, ini abang-abangnya yang kelas tingkat 17, 18, 19 tahun bercerita bagaimana bapak ibunya mendidiknya dengan bagaimana Syekh bercerita. Anak Syekh kan Razan ya Maya. Razan ini berapa usianya sekarang mah? 9. Anak Syekh Razan namanya, 9 tahun, hafizah Al-Quran 30 juz. Anak Syekh. Mungkin kita nggak heran, iya anak Syekh. Apalagi istri beliau Syekhah Maimunah adalah wanita hafizah Al-Quran terbaik senegeri Yaman. Nah, ya, dan itu yang ngajar sekarang di Putri di pesantren kita. Mungkin kita tidak begitu berdecak kagum karena anak Syekh kan begitu. Nah sekarang kami jumpa dengan Razan ini ya, karena dia sudah tinggal di pesantren kita. Razan yang kecil, namanya anak kecil, suka main-main, tapi saat belajar cemeti itu standby 1. Apa kata Syekh? Kadang-kadang kami sebagai orang tua meneteskan air mata memukul anak kami ya, supaya dia tidak pikirannya itu tidak ngelantur kemana-mana, supaya tidak ngelamun. Kami standbykan itu, dan tidak terhitung berapa kalinya kami pukul pantat anak kami. Kami pukul paha anak kami dengan pukulan yang sudah disiapkan itu. Dan itu yang menjadikan anak kami seperti ini sekarang. Mungkin ada yang melihat di YouTube kita, tak tahu tim kita ada muat nggak di YouTube kita bagaimana wisuda anak Syekh kemarin yang Razan itu. Ada ya, ada di YouTube kita di Uzma Media TV channel. 9 tahun dia sudah hafizah Al-Quran. Sekarang beliau menuju mutqinah, masya Allah ya, di usia 9 tahun. Oke, yang tadi usia anak daripada mak awam ini, orang awam loh ya, bukan seorang terdidik dalam artian seorang dari mantan binaan begitu ya, atau dari orang yang juga pondok pesantren, tidak, orang biasa. Di tangannya hafiz anaknya 30 juz, di tangannya anaknya bisa menentukan surat berapa, halaman berapa, ayat keberapa, di bagian mana, di tangannya, di tangan seorang emak yang biasa ini. Dan sayang dia tidak didukung oleh suaminya, sampai ke tingkat dia akhirnya dicerai oleh suaminya. Kami merasa pilu, tapi dia tetap tegar. Nah ketika mendengar si Ahmad, Bang Ahmad ini mendengar bagaimana Syekh memperlakukan Ustaz Syekhah memperlakukan putrinya Razan, Ahmad ketika ditanya bagaimana kamu dididik oleh makmu, Ahmad malah ketawa. Bang Ahmad ini malah ketawa. Apa katanya? Jangankan itu Syekh, katanya,
saya salah nomor huruf saja, nomor aja yang salah, bukan ayatnya yang salah ya. Kalau ayat salah sudah jelas kena oleh satu, tapi nomor ayat aja yang salah celetar ya. Dan itu menjadikan anak ini tidak mengalihkan perhatiannya kecuali fokus, mengalihkan perhatian kecuali fokus. Sekarang ketika orang kemarin liburan panjang 2 minggu, dia malah nggak mau dan dia nangis. Kenapa? Liburan ini menyebabkan saya jauh dari guru, jauh dari syekh, jauh dari lingkungan, jauh dari Quran, dan dia tidak mau main-main. Ini anak, siapa yang menumbuhkan ini? Ibunya. Ibunya. Dan ibunya ini bukan tidak kasihan. Jangan antunna bilang bahwa ibunya tak punya hati. Kalau tak punya hati, dari bunuhnya anaknya itu. Kalau tak punya hati, dari campakkannya anaknya itu. Tapi karena dia punya hati dan dia tahu anaknya bakal akan jadi apa di masa yang akan datang, maka dia laksanakan apa yang selama ini menjadi perikata orang Minang ya, peribahasa orang Minang, sayang kanak bapa tangihan. Ini peribahasa orang Minang. Ya betul, brother. Sayang kanak bapa tangihan. Kalau memang sayang pada anak, buat dia sering menangis. Itu tanda sayang pada anak. Anak kan punya kemauan-kemauan. Kalau kemauannya yang bertentangan dan berbahaya, kita tidakkan, karena kita tahu risikonya bagi anak akan berbahaya. Termasuk main-main, main game, melalalala, nggak karu-karuan dan sebagainya yang berbahaya, termasuk makanan-makanan yang berbahaya. Kita tidakkan, menangis anak itu tandanya bukan kita benci kepada anak, tandanya kita sayang kepada anak. Anak menangis karena dia tidak mau masuk pesantren, kita paksa dia. Orang tua sekarang jangan dipasu anak, ndak elok doh, biar cuma milih surang. Semua ngerti bahasa Minang nih kan? Hah? Jangan dipaksa anak, tak baik, biar dia memilih sendiri. Ini yang ngomong, yang bicara ini dipastikan pakar pendidikan dari barat yang nggak ngerti Islam. Kalau dalam Islam, anak kecil sebelum usia rusyid, dia tidak boleh diberikan pilihan. Yang memilih itu kita, dia tukang laksanakan. Yang memilih itu kita, dia tukang laksanakan. Salah betul loh orang tua, anaknya masih SD disuruh milih. Nah, nanti kamu tamat SD mau sekolah kemana? SMP anu mak, SMP anu, anak disuruh milih. Sementara dia berkawan dengan orang-orang awam. Orang kawan awamnya itu sudah terpatri dalam pikirannya untuk kesana kesini. Sementara kita yang orang mengerti bagaimana kondisi kehidupan, akhlak dan moral di zaman sekarang, bagaimana kualitas pendidikan zaman sekarang, kita persilakan anak kita milih. Maka maaf, kita orang berpendidikan yang bersetelan orang awam, malah ini kesalahannya 2 kali lipat. Apa guna ilmu yang ada pada kita kalau toh pada akhirnya kita nyerah kepada model pendidikan yang salah di luar sana, dan juga kita nyerah kepada keinginan anak yang tak benar. Kita yang harus mengatakan dari awal, nak, kamu tamat SD, kamu nyambungnya ke anu. Jangan diberikan pilihan dia, kamu nyambungnya ke anu ya. Nak, kami inginkan kamu kelak menjadi ulama dulu yang hafiz Quran, hafiz hadis. Setelah itu kamu pasti akan punya usaha dalam urusan dunia. Bisa jadi kamu ke depannya menjadi seorang pedagang yang sukses, bisa jadi kamu akan menjadi seorang dokter yang hebat, bisa jadi kamu, tapi setelah kamu jadi ulama. Nak, jadi cita-cita kami orang tuamu, kamu jadi ulama dulu, hafiz Al-Quran, hafiz hadis, mengerti fikih, mengerti ajaran-ajaran inti dalam agama. Setelah itu kamu jadilah apa saja, kami dukung. Begitu bahasanya. Jangan kita yang nanya mau jadi apa nak, jadi dokter, pinter, itu salah ya. Itu bagus. Mau jadi apa nak, jadi presiden, itu salah. Kalau kita biarkan, katakan pada anak kita, kamu mau jadi apa saja, mak dukung, tapi setelah jadi ulama. Setelah jadi ulama, jadi yang kita katakan kepada anak adalah apa yang terbaik untuk seorang manusia hidup di muka bumi, yaitu menjadi pewaris Nabi. Itu dulu yang tertinggi. Ini sebanyaknya, mungkin rata-rata hampir seluruhnya nih, kalau melihat dari kebeningan mata masing-masing, ini usia produktif semua nih, akan melahirkan sangat banyak keturunan nanti ini ya, bisa 6, bisa 7, bisa 12 dan seterusnya. Nah, kenapa ketawa? Aneh dengar 12. Iya, bercita-cita begitulah kita. Saya akan rawat anak saya baik-baik.
ketika dia belajar, dia telah selesai bersama saya. Dia belajarnya nanti kalau bisa langsung dengan ulama, dengan Buya Uzma, dengan syekh, dengan kenapa? Dengan kami dah selesai. Hafal Al-Quran 30 juz. Ini maaf, kesibukan kita disibukkan di luar, sementara anak-anak dititipkan sekolah di SD sekolah, termasuk maaf, walaupun kita udah punya sekolah SD nih, tetapi peranan kita di rumah sebenarnya SD ini keberadaannya cuma 10 atau 20% lah. Sisanya kita yang menyelesaikan di rumah. Kebanyakan orang tua nggak kayak gitu. Orang tua udah merasa melepaskan anak ke SD, kita ini SDIT apa namanya? SDIT Al-Falah, merasa udah selesai pendidikan. Itu salah besar. Pendidikan terbesar itu tetap ada pada orang tua, ada pada rumah. Sekolah itu hanya sekedar dia bersosialisasi dengan teman-temannya, hanya sekedar mengenal di sekolah itu, mengenal. Prakteknya, pendampingannya di kita. Di sekolah itu paling-paling hafal 1 juz, di kita bisa 10 juz, ya. Maka kalau dikatakan kami tak punya pola, kami tak punya metode, kami tak tahu caranya, coba kita bertanya pada emaknya si Ahmad tadi, Bang Ahmad, dengan adiknya namanya siapa mah? Aisyah juga kalau nggak salah ya. Jadi orang awam juga beliau, cuman ketegarannya sejak jam 2 saya sudah bangun katanya, sejak jam 2 saya sudah bangun, saya persiapkan segala sesuatu untuk anak. Jam 2:30 anak sudah dibangunkan, mereka disuruh mandi, digosok giginya, disampokan rambutnya, ya, dibasahi dan disabuni badannya. Setelah itu anak segar disuruh minum, ya, minum apakah minum madu, minum susu apa saja. Habis itu anak mulai menghafal Quran. Begitu dia dampingi, dia simak hafalan Quran anak-anaknya itu, dia simak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Musa yang sempat mengguncang dunia. Di usianya masih kurang 6 tahun sudah juara 3 tingkat dunia. Itu dengan bahasa lidahnya masih cadel baca Al-Quran, ya, sudah juara 3 di Mesir. Apa kata dosen-dosen dan dekan-dekan Al-Azhar University? Anak ini kalau sudah pandai bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, kami akan berikan gelar LC kepadanya. Usia waktu itu kurang 6 tahun. Kalau bahasa Inggrisnya, matematikanya dan bahasa Arabnya sudah bagus, itu paling-paling setahun itu, ya, kami akan berikan gelar LC kepadanya. Lewat itu ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMU, ijazah langsung menuju dapat gelar ijazah S1. Syekh Ahmad Syarif usianya 12 tahun waktu diwawancarai. Usianya baru 12 tahun, diwawancarai oleh acara Musafir Ma'al Quran, ya Maya. Di waktu itu acara ini dibawa oleh Syekh apa itu yang di Wesal TV. Jadi Syekh Ahmad Syarif ini usianya 12 tahun, cuma dia digelari Syekh. Kenapa dia digelari dengan gelar Syekh? Karena dia sudah hafal Al-Quran di usia 9 tahun 30 juz seperti Bang Ahmad tadi, hafal dengan lembaran surat, nomor ayat, dia hafal semuanya dengan tepat. Bahkan hebat itu karena dia mengerti bahasa Arab, dia juga tahu arti-arti ayat Al-Quran. Ini sekarang sudah terjadi dengan Ahmad dan Kamil. Kita semua tahu dengan Ahmad dan Kamil, ya. Ahmad dan Kamil dari usia berapa mereka sudah hafiz Quran? Dari usia berapa mereka sudah hafiz Quran? 6 tahun, 7 tahun mereka sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Sekarang mereka sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dalam 4 bahasa. Menerjemahkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kabarnya lagi belajar menerjemah Al-Quran 30 juz dengan bahasa Mandarin. Anak kecil-kecil masih, anak kecil-kecil. Siapa yang mendidik? Tidak mungkin kalau tidak ada mak di belakangnya, tidak ada orang tua di belakangnya. Jadi kita kembali kepada Syekh Ahmad Syarif yang di Mesir ini. Beliau dalam usia muda, beliau diberi gelar doktor secara akademik. Saya nggak ngerti kenapa bisa, ya, dunia akademik memberikan gelar yang begitu tinggi kepada anak yang baru berusia 12 tahun. Diberi gelar doktor, ternyata dia hafal Quran 30 juz sempurna dengan artinya, dengan isinya, dengan maksudnya, halaman suratnya, nomor ayatnya, sempurna itu semua. Kapan saja ditanya ayat berapa, dia dengan cepat menjelaskannya dan menguraikan isinya. Ternyata dia juga hafal hadis sahih Bukhari seluruhnya, hafal hadis sahih Muslim seluruhnya,
Bahkan sekarang sudah hafal kutubus sittah dengan arti dan penjelasannya. Gimana gak gelar doktor? Bahkan kalau perlu profesor malah di usia kecil. Siapa yang berperan di belakang itu? Ibuku katanya. Ibuku. Jadi kalau ini antum tanyakan, antum nak tanyakan, apakah anak-anak Buya di tangan istri Buya udah seperti itu? Saya katakan belum. Kenapa belum? Karena mereka belum bertekad sekuat tekad ibu-ibu yang telah tampil dan menunjukkan kami bisa. Kalau seandainya tekad mereka sudah bisa, mereka mulai pasti bisa. Jadi ini tentu saja cemeti buat seluruh para ibu-ibu, ya, bahwa antum jangan bilang suamiku tak mendukung. Kadang-kadang itu jadi bahasa yang membenarkan si ibu untuk tidak melakukannya. Suamiku tidak mendukung. Yang mendukung, suaminya mendukung, apakah sudah jalan? Kalau suami mendukung, ini cerita tadi suami ketika tidak mendukung ya, bahkan sampai ketika yang paling parah loh, suaminya menceraikannya. Suaminya menceraikannya dan ditinggalkan kedua anaknya, yang padahal kedua anak ini bisa mengantarkannya bahagia dunia akhirat. Dia tinggalkan. Kita doakan semoga umminya Ananda Ahmad ini dengan Ananda Aisyah ini ditegarkan, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hati yang terkecil, dalam lubuk dada yang paling dalam ini berkata, kalaulah istriku saat ini adalah 3, aku akan ambil dia jadi yang keempat. Ya. Begitu. Kenapa? Sebagai bentuk penghargaan buat wanita tangguh semacam itu. Dia layak untuk diayomi, dia layak untuk dikasihani, disayangi. Ya. Tapi itu ujiannya ya. Sampai-sampai dia harus ditinggal oleh suaminya demi mewujudkan idealisme yang ketika anaknya udah jadi kayak sekarang ini, seluruh para wanita dan orang tua se-Indonesia iri mendengarkan kisahnya. Kita kembali. Tadi disebutkan melahirkan generasi ideal di akhir zaman. Kan begitu ceritanya tadi. Kita tahu kan di dalam pendidikan Islam hanya ada 2 jenjang pendidikan. Habis itu nggak ada lagi. Hanya ada 2 jenjang pendidikan dalam sejarah Islam. Dalam literasi Islam hanya 2. Ada yang bisa menyebutkan apa yang 2 itu? 1 disebut dengan kutab. Dulu pernah kita ceritakan nih. Kutab ini pendirinya langsung Rasulullah SAW. Itu terjadi selepas perang Badar, ya, di mana banyak anak-anak yatim bermunculan karena beberapa sahabat meninggal dunia. Anak-anak yatim ini dikumpulkan oleh Rasulullah dalam satu halaqah itu 10-12 orang. Ada satu guru di mana anak-anak ini dari usia 5 tahun sampai usia 11-12 tahun. Ini halaqah kutab. Target halaqah kutab itu fokus mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami isi Al-Quran, berlomba mengamalkan Al-Quran. Di sela itu mereka belajar menulis dan membaca. Titik. Tidak ada yang lain. Cuma itu aja. Selesai mereka berlomba-lomba, ada yang setahun selesai, ada yang 2 tahun, 3 tahun selesai. Dan sementara mereka sudah pandai menulis, sudah bisa membaca, ya. Tinggal mendalami apa maksud daripada ayat-ayat, maksud, kemudian mereka berlomba mengamalkannya. Jadi seluruh mereka dalam waktu yang singkat mengerti Al-Quran luar dalam, bisa menuliskannya, membacanya dengan benar, hafal Quran 30 juz. Maka mereka sudah mengenal apa itu awan, apa itu laut, apa itu tanah, apa itu janin, apa itu rahim, apa itu suami, apa itu istri, bagaimana proses lahir, dan bagaimana dengan perkawinan, pernikahan, kan lengkap dalam Al-Quran itu. Mereka pelajari otomatis, mereka ahli fikih. 30 juz mereka hafal Quran, ngerti isinya, ahli fikih loh. Mereka ahli sejarah karena situ ada sejarah para nabi-nabi, sejarah kaum-kaum sebelumnya. Karena mereka belajar, mereka tahu semuanya di usia kecil loh. Mereka sampai ke tingkat ahli karena ada ayat yang mereka sudah kuasai, mereka hafal. Itu kutab. Makanya generasi yang dibina oleh Rasulullah adalah generasi Qurani. Jadi kalau kita nggak mau banyak teori lah, bagaimana cara melahirkan generasi yang paling hebat? Diqurankan mereka dulu semua, gitu loh. Diqurankan mereka dulu semua ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 juz, kemudian arti dan maknanya, oh saya nggak tahu. Kalau begitu adakan halaqah di mana para ibu wajib mempelajari arti dan maknanya kepada ustaz-ustaz yang ada. Setelah itu ibu ajarkan kepada anak-anaknya di rumah. Nggak apa-apa satu surat demi satu surat pendek, ya. Habis itu ajarkan pada anak-anak di rumah. Gitu. Tapi
Tapi anak-anak sekarang beda Bu ya, sudah ada game yang memecahkan konsentrasinya, sudah banyak kan alasan-alasan ibu-ibu macam itu kan. Disinilah butuh kita sedikit banyaknya bantuan sang ayah sebagai singa rumah tangga. Harus ada itu ayah sebagai singa rumah tangga. Jadi maaf ya, dalam hal ini tentu saja kita sedang berbicara dalam kondisi ideal ya, di mana sang ayah juga punya cita-cita yang sama, punya semangat yang sama, dan siap menjadi pengawal rumah tangga, siap menjadi singa di rumah tangga, di mana singa itu akan disegani, ditakuti. Itu harus ada. Sosok ayah itu bukan hanya dicintai, tetapi juga disegani, ditakuti oleh anak-anaknya. Dengar aja suara bapak di luar, anak-anak langsung kucui, ya, langsung baca Quran beliau. Dengar suara bapaknya, ya, hal seperti itu ini dalam suasana ideal ya. Kalau suasananya tak seideal, bagaimana kita single parent, atau mungkin suami tak mendukung, ya kayak ibu tadi contohnya. Mungkin seandainya memungkinkan, bisa aja kita lobby ibu itu untuk bercerita di sini, kita undang dia, ya, mama dampingi lagi nanti mah, ya, kita datangkan beliau kemari, kemudian dia cerita kepada ibu macam mana kiat mendidik anak agar anak ini hafiz Al-Quran di tangan kita 30 juz. Mau tidak itu? Ya pasti mau, cuma tinggal nunggu di sini kan. Nah, yang repot dia, yang susah dia. Tapi kalau seandainya berhasil ini lobby, bisa ya, maka seluruh kita wajib datang tanpa ada alasan, wajib datang. Kalau ini bisa jadi masih ada yang beruzur, tapi kalau sudah ada program, ternyata ibundanya si Bang Ahmad ini bisa dihadirkan, datang, bisa jadi ini penuh ruangan ya, insyaallah ta'ala. Jadi kita kembali kepada kisah pendidikan dalam Islam itu cuma 2 tingkat. Pertama tingkat kutab, selesai mereka dengan Al-Quran, masih di tingkat kutab itu dilanjutkan dengan hadis. Anak-anak mulai menghafal hadis, memahami isinya, karena seluruh hadis itu sifatnya mentafsirkan Al-Quran kan. Jadi semakin kuat mereka memahami Islam ini langsung dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis. Selesai di kutab, mereka sudah selesai Al-Quran dengan hadis, Allahu Akbar. Jadi apa lagi? Naik mereka ke jenjang pendidikan kedua dalam Islam yang disebut dengan madrasah. Siapa pendiri madrasah? Kalau kutab pendirinya Rasulullah, madrasah pendirinya salafus soleh ya, para ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'in, mereka yang mendirikan madrasah. Di madrasah ini mereka berluas-luas dalam ilmu agama, berluas-luas dalam ilmu agama, fikihnya mantap ya, mustalahul hadisnya, ulumul Qur'annya, akidahnya, sirahnya, mendalam semuanya. Di tingkat itu sudah selesai, biasanya usia 17-18 tahun, tingkat madrasah selesai, mereka langsung menjadi pemimpin. Mereka langsung menjadi pemimpin di bidang pasar, menguasai pasar dalam negeri dan luar negeri, menjadi pemimpin di dunia peternakan, sehingga mereka handal, puluhan ribu, ratusan ribu peternakan mereka menjadi pemimpin di dunia perang, menjadi panglima mereka. Itu yang terjadi di zaman salafus soleh ya. Jadi hanya 2 jenjang pendidikan, nggak rame kayak kita sekarang. Di kita kebanyakan PAUD, TK, SD, SMP, apa lagi? SMA apa SMU? Yang benar SMU apa SMA? SMA ya. Ya udah SMA. Banyak Pak, nih 2 nih. Masya Allah, promosi. Nah, ini promosi, ini madu yang diruqyah oleh Buya Uzma. Alhamdulillah sudah ribuan orang memberikan laporan, sangat takjub dengan hasil mereka meminum madu asli yang telah diruqyah ini. Kami diberi Allah kesehatan, kesembuhan, dan bla 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 cerita mereka. Alhamdulillah kami bangga. Dan kalau orang lain menikmatinya, masa saudara sendiri yang di sini tidak menikmatinya? Jadi ini tersedia di luar sana, promosi nih Pak ya, dapatkan di luar sana, jadikan asupan keluarga ya. Mudah-mudahan semua yang sakit di antara kita Allah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada topik kita tadi. Yang mana lagi? Ya, terlalu rame. Gitu juga mata pelajaran, rame nggak karu-karuan, menyemak aja sekian rapotnya tuh, isinya mata pelajaran tahap apa lah namanya di situ tuh. Ya, kalau ditanya anak satu-satu, nggak ada yang masak satu pun.
nggak ada masa, rame nggak karu-karuan. Nah, itu warna-warni lagi, ada warna merah, ada konsep pendidikan yang macam itu jelas konsep pendidikan yang tidak sehat. Kenapa itu diciplak dari barat, padahal al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islamlah yang tertinggi dalam hal apa saja, termasuk di dunia pendidikan. Islam yang tertinggi. Kita bukan ngesok ya, tetapi kenyataan. Islamlah yang melahirkan penemu-penemu besar dunia dalam sejarah. Yang lain hanya mampu memberi nama-nama yang agak kebarat-baratan. Padahal Islam juga, Ibnu Sina mereka sebut dengan Avicenna. Ya, siapa lagi? Al-Jabbar mereka sebut dengan apa? Mereka sebut nama-nama tokoh-tokoh kita ini dengan nama-nama dibarat-baratkan. Lalu mereka coba mutar-mutarkan sejarah, tapi mereka gagal, malu sendiri mereka. Ternyata penemu-penemu besar dalam Islam adalah orang Islam semua. Penemu listrik orang Islam, penemu kereta orang Islam, penemu pesawat orang Islam, penemu-penemu besar ternyata orang Islam. Penemu ilmu perbintangan orang Islam, penemu ilmu matematika orang Islam, penemu ilmu kedokteran orang Islam, sampai sekarang masih dipakai, buku-bukunya masih dipakai. Lalu kalau begitu apa sih yang dibanggakan dari barat sehingga kita menciplak dari barat? Kita belajarlah seperti generasi salaf dulu. Kalau mau melahirkan generasi hebat, pilihan yang lain tak ada. Di akhir zaman pilihan cuma satu, Quran kan anak-anak kita dulu semua. Sebenarnya kalimat ini 4-5 tahun yang lalu sudah diucapkan juga ini, tapi perlu diingat-ingatkan. Kalau tidak diingat-ingatkan lupa kita. Seolah hebat bana lo SMP orang yang anu tuh, ya. Kira-kira anak kita akan jadi apa gitu kalau dia masuk SMP anu, SMP favorit. Yang ada SMP kaporit. Dalam Islam itu nggak banyak neko-neko, ibu-ibu, nggak banyak model, nggak banyak warna. Kutab madrasah selesai. Kalau gitu bisa nggak pesantren kita buat ala itu? Bisa, walaupun namanya terpaksa disesuaikan dengan undang-undang dalam negara kita. Ya, bisa. Kenapa tidak bisa? Selama pendidikannya kita yang pegang. Nah, yang paling penting, sebesar apa tekad Bapak Ibu menyambut konsep ini kembali dan dihidupkan di rumah tangga kita. Sejauh mana hebatnya semangat Bapak Ibu, semangat ibu-ibu menyambut konsep ini? Iyalah, saya setuju. Yang Buya Uzma katakan tadi, saya setuju. Kalau begitu gimana? Saya dan suami akan berembuk hati-hati, kami ingin terapkan ini di rumah tangga kami. Mungkin saja dari Bapak Ibu pertama-tama akan lahir anak yang macam Bang Ahmad, ya, anak seperti Kamil, anak seperti Musa, yang orang Indonesia ya. Bisa jadi dari Rengat, dari sini munculnya. Kalau gitu nggak usah anak kami sekolah, Bu ya. Ibu tahu tidak, macam Bang Ahmad sekarang itu ijazah SD pun dia tak punya. Yang 13 tahun itu tak punya ijazah SD dia. Tapi ibu tahu tidak, seluruh perguruan Islam sekarang ini, pendidikan Islam mau menerimanya. Di tingkat SMP mau masuk tingkat SMA mau menerimanya, ya. Bahkan dengan bangga nanti kasih ijazah SMP, kasih ijazah SMA. Bahkan kalau tahu di luar negeri ini beliau akan ditarik untuk diberi gelar LC. Jadi maaf ya, kita masih berpikiran kuno, ibu-ibu. Pikiran kita adalah anak harus memiliki status, memiliki ijazah, yang dengan itu anak kita akan bisa masuk kuliah. Itu jalur reguler yang lambat. Kalau jalur yang pinter, yang cerdas, kayak Syekh Ahmad Syarif, 12 tahun jadi doktor termuda sedunia. 12 tahun. Itu kan jalur yang termuda. Kenapa kita harus ngambil jalur reguler saat ada jalur tol yang cepat? Ibu mau cepat atau mau lambat? Cepat berkualitas, cepat kuat dan hebat. Lambat tapi ala kadarnya. Lambat tetapi ya gitulah, gitu kan? Mau yang mana? Jawabannya sudah jelas. Kita mau cepat berkualitas. Jadi dalam Islam itu pendidikan, usia pendidikan dalam Islam itu sebenarnya hanya 17-18 tahun selesai.
Kemudian apa lagi? Mereka langsung memikul beban amanah yang besar untuk menjadi manusia yang bermanfaat di tengah manusia. Cepat enggak kalau begitu usia produktifnya? Dimulai di usia 18 tahun, 19 tahun. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, manusia yang disebut Nabi dalam hadis manusia terbaik, raja terbaik, tentaranya tentara terbaik. Usia berapa dia selesai belajar dengan Syekh Syamsuddin, oleh Syamsuddin? Usia 18 tahun, 19 tahun selesai belajar, selesai diangkat jadi sultan. Gitu seharusnya ya, seharusnya gitu, diangkat jadi sultan. Bertahun-tahun dia berpikir, mencari jalan dan berikhtiar, bertahun-tahun dia mempersiapkan, dan di usia baru 22 tahun Konstantinopel, benteng terkuat dan terhebat seluruh dunia, penggenggam penguasa dunia pada masa itu, tumbang dalam kekuasaannya oleh seorang pemuda yang baru usia 22 tahun. Di sekarang baru tahun akhir kuliah, masih bingung menentukan jati diri, masih sibuk main game online, mimpi dengan dapat penghasilan dari online, game online. Apa ini? Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang disadur, pola, metode, konsepnya dari barat sebenarnya jauh tertinggal. Tapi kita belum terbangun ya, belum move on lagi. Kita belum tersadarkan. Kita masih terhanyutkan dengan suasana ini. Sekarang saya katakan agar realistis, tak apalah, lanjutkan saja, jalankan saja. Tapi kunci konsep ini dalam patri, konsep ini dalam kesepakatan suami istri, kita akan utamakan anak kita di sini dulu. Tuntaskan agama mereka, masakkan Al-Quran mereka, masakkan hadis mereka, selesaikan mereka jadi ulama, ya ikut jalur itu, walaupun pendidikannya pendidikan formal ya, masakkan itu. Ya di pendidikan formalnya adalah jalur pesantren. Apalagi pesantren kita sini udah mau buka. Tahun ini kabarnya udah mulai buka ya. Antum percayakan saja, baru buka nanti belum siap. Biasanya baru-baru itu akan lebih hati-hati, lebih prioritas dia dan sebagainya. Oh, sananya tidak bisa, ada Ponpes Buya Uzma di sana. Nunggu putra putri bapak ibu antar ke sana. Ini beberapa ikhwan kita anaknya ada di sana. Yang putri-putri ada anak-anaknya bersama kami sekarang, belajar dengan kami sekarang. Bahkan hamba Allah yang bicara di depan antunna seluruhnya hari ini, dari Senin subuh sampai jam 10 malam tuh ngajar, ndak putus-putus tuh, dari Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, kalaulah tak keluar dakwah macam nih, ini juga akan bersama dengan mereka. Seharusnya kan ke yang seperti itu kita hendaknya mengantarkan anak kita untuk belajar, ya, ke orang-orang yang memang keilmuannya memadai lah gitu. Setidaknya kalaupun tidak bisa sejauh itu kita antar, belum siap rasanya, anak kita masih kecil kali, apalagi perempuan, ya sudah pesantren sini. Di mana tempat kita insya Allah yang kita lihat kemarin? Tanah Bapak Dr. Nur Hadi yang beliau wakafkan dan sekarang disulap jadi pondok pesantren, ya, ala Tarzan. Ala Tarzan kenapa? Masih pondok-pondokan gitulah, ya. Tapi biasanya dalam keprihatinan itu muncul manusia-manusia hebat, dan itu salah satu syarat melahirkan generasi hebat. Lahirkan dia dalam dunia pendidikan yang dibina dari segala keprihatinan. Harus itu, jangan dimanjakan berfasilitas AC, kamarnya standar hotel bintang 5, pakai pakai ini juga lift ya, kemudian makannya standar internasional semacamnya. Anak itu tak akan jadi, ya. Kalau untuk menyenangkan orang, secara naluriah orang pengen disenangkan dan nggak perlu belajar untuk senang itu, tapi untuk mengajar susah, ini dia baru pendidikan. Kembali kita kepada konsep sayang kanak bapa tangihan, sayang kabini batingga-tinggaan. Halo, mana bapak-bapak kita? Sayang kabini batingga-tinggaan. Ini lain lagi kajinya karena bukan sekarang temanya. Kita fokus bagaimana melahirkan generasi, ya. Jadi ibu kalau sering-sering ditinggal suami asal untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk kebaikan semacamnya, itu tanda suami sayang pada kita. Coba kalau kita dierami terus oleh sang suami, sebentar aja tuh babulu cik mata udah menceliak udah di rumah taruh keluar lalai, ya.
Baik, kita kembali ke topik kita. Kita kembali ke topik kita. Jadi macam mana melahirkan generasi yang hebat? Tidak banyak-banyaklah teori kita. Kita kembali kepada asas awal. Dari dini anak kita diqurankan, dari dini, di lingkungan Quran. Siapa yang mengasuhnya? Jangan andalkan orang lain. 80% andalkan diri kita. Halo ibu-ibu, berapa persen? 20% baru ke sekolah. Kalau ada nanti privat, ada guru tempat lagi bisa ngajarkan anak kita, antarkan ke sana, masih masuk dalam 20%. Yang 80%-nya sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Yang bapak jangan merasa senang ya, lalu berpangku tangan habis itu. Sekali lagi, ibu hanya bayang-bayang. Sejatinya adalah bapak-bapak. Ibu hanyalah bayang-bayang. Bayang-bayang itu nggak akan kuat kalau tidak ada aslinya. Kan bayang-bayang itu baru ada kalau aslinya ada, ya kan? Awas, kalau aslinya bengkok, bayang-bayang juga ikut bengkok. Jangan yang bapak-bapak nuntut bini, kamu harus, dia sendiri udah lurus apa belum? Nuntut bayangannya lurus padahal dia sendiri bengkok. Karena utak namu tuh. Dia harus lurus supaya bayang-bayangnya lurus. Nah, ibu-ibu kekuatannya rumah tangga ibarat bayang-bayang itu, dan bayang-bayang itu tak bisa lepas dari seorang figur aslinya, itu suami. Jadi suami dalam hal ini punya kajian khusus pula. Kajiannya dialah yang inti. Kalau dia memang mendukung, dia harus tampil bersama dengan istrinya. Tidak apa-apa istri jadi asisten, istri itu kan menyimak anak semacamnya, tapi yang mengatakan, nah, yang itu bapak itu, ya, bu, nanti kalau anak itu kasih tahu bapak ya, gitu, harus jelas. Tapi ketika anak melakukan hal-hal yang cemerlang, si bapak juga berikan kabar-kabar gembira. Anakku, bila engkau telah nanti tamat 1 juz, bapak kasih hadiah anu. Dapat nanti 10 juz, hadiahmu anu. Dapat nanti 30 juz, hadiahmu nanti anu. Bapak akan bawa kamu nanti ke anu. Nah, itu kan. Pokoknya anu. Tapi kalau kalian main-main, kalian baru tahu siapa bapakmu ya. Begitu. Itu untuk bapak-bapak. Sekarang kita kembali pada ibu-ibu. Pertanyaan balik muncul, bagaimana kalau suami kami tak mendukung? Bagaimana kalau suami kami tak ada? Yang tak ada nikah cepat. Yang tak mendukung ada contoh kita selama punya tekad dan kemauan, dan itu dijalankan dengan kesabaran penuh dengan ujian yang akan kita ini, sabar, tabahlah, ikhlaskan hati kita terus dan minta pertolongan Allah SWT. Allah pasti akan bantu. Allah pasti akan tolong. Ngapain kira-kira ibunya si Ahmad bangun jam 2? Kalau enggak dia mempersiapkan segala satunya, termasuk doa. Pasti dia tahajud, pasti dia doa, ya Allah tolong hamba, ya Allah kuatkan hamba, ya Allah dalam mengasuh anak-anak hamba. Bukan sebentar ya, dari jam 3 sampai malam dia nyimak anak-anaknya terus, bolak-balik nyimak anak-anaknya terus. Apa enggak ada waktu masaknya? Ada. Ketika dia masak, anak-anaknya disuruh merajaah, ya, disuruh mempersiapkan diri segala macamnya. Jadi hafalan anak itu bolak-balik. Si ibu mau mendedikasikan umurnya, mewakafkan hidupnya, yang sebenarnya tak akan lama insya Allah. Karena ketika anaknya sudah kuat bersamanya, anaknya akan dikirimkan ke syekh lagi. Syekh saat itu mana mau dia nerima santri kalau bukan anak ini sudah layak menjadi muridnya. Tidak mau. Betapa banyak orang-orang daftar se-Indonesia ke beliau, udah 30 juz hafalan beliau ditolak oleh Syekh Sa'ad, ditolak semua. Kamu tak layak. Datang si Ahmad ini, si abang Ahmad ini yang usia 13 tahun diterima oleh Syekh. Kenapa? Dia sudah memenuhi syarat. Coba lihat. Nah, ibu-ibu ngasuh anaknya macam ini di rumah, Bu. Ngasuh anak-anak yang macam itu. Untuk belajar berikutnya ibu jangan cemas lah. Bahkan sampai-sampai Syekh Sa'ad bilang begini, Buya Uzma, bagaimana kalau umpamanya anak ini kan sekarang udah ditinggalkan oleh ayahnya, dan sekarang dia ditanggung oleh sebuah lembaga yang dia pun tak mau di lembaga itu karena dia mau bersama syekh di sini. Bagaimana? Apa kata saya? Kalau begitu kita tampung anak ini. Nanti dia tinggal di mana? Kita siapkan rumah untuknya. Bagaimana makan minumnya? Kita beri dia makan minumnya. Kita siapkan segala-galanya. Pokoknya kita akan kuliahkan dia sampai ke Timur Tengah, sampai bermulazamah dengan syekh-syekh, ya, sampai dia dapatkan sanad saja sampai jadi ulama. Macam itu. Orang macam Buya ini bukan sedikit, banyak orang-orang tua, orang-orang yang ahli pendidikan, orang yang punya kemampuan siap mengasuh anak-anak yang berkualitas macam itu. Betul apa tidak itu? Mungkin secara pribadi kalau saya ngomong bisik-bisik sama Pak Dokter Amin ini, pasti mau Pak Dokter Amin, biar mereka anak itu saya yang tanggung. Ya Pak Dokter. Lah, dapat cik langsung.
Siapa yang tidak mau anak yang berkualitas? Orang tuanya tak mampu, tak punya penghasilan, dia hanya mendidik anak. Jadi ibu jangan khawatir, habis itu makan minum kami macam mana. Jangan fikirkan, Allah yang akan berikan kita rezeki, Allah yang akan berikan kita kehidupan. Macam ibu ini, banyak pesantren besar se Indonesia mau tarik dia. Sini kami siapkan rumah, kami siapkan, pokoknya ibu terus didik anak kami, ibu. Tapi setelah itu anak jadi untuk kami. Kan begitu, banyak berlomba-lomba. Lah sekarang kita berpikirnya harus lebih besar, bukan pesantren yang kita pikirkan. Kalau bisa anak ini ke depan menjadi Buya Hamka baru, ke depan dia menjadi M Nasir baru, orang-orang yang macam ini. Jadi jangan khawatir bu, bahwa ibu nanti saya terpaksa harus tinggalkan kerja saya. Iya, resign dini kalau perlu, supaya bisa fokus mendidik anak. Pendapatan ala kadarnya dari suami di luar sana, syukuri pada Allah, yang penting halalan thayyiban. Ibu itu makannya pahit bu. Ibu itu, ibunya si Aman, makannya pahit ala kadarnya, tapi anaknya tumbuh ganteng, ya, dan hafiz Al-Quran seperti yang tadi. Pahit karena ekonomi bapaknya juga amburadul, ya, amburadul, nggak karu-karuan, acak kadul, tapi ternyata begini hasil. Sekarang semua berlomba-lomba mengambil ibu ini. Kami siapkan fasilitas, kami siapkan kehidupan, kami siapkan pendidikan, kami biayai semuanya segala macamnya. Berlomba-lomba sekarang. Itu buah, ya. Bapanek-panek dahulu, basanang-sanang kudian, baranang-ranang katapian. Apa dulu? Berenang-renang ke hulu, baraki-raki ketapian, bersenang. Astagfirullah. Kok mode itu bahasanya terpelintir gitu. Baraki-raki kaulu, baranang-ranang katapian, basaki-saki dahulu, basanang-sanang kudian. Itu yang benar bu. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu terima konsep ini, ibu akan bahagia bu. Akan lahir generasi yang dalam judul ini, ya. Lahir generasi umur 17 tahun 18 tahun, dia yang akan menjadikan ibu-ibu menjadi wanita terkenal, besar, harum dunia akhirat. Di langit ibu terkenal sebagai wanita yang tegar, tabah dan sabar, sementara di dunia ibu-ibu akan dieluk-elukan oleh banyak para orang tua. Sementara rezeki ibu tak terbendung-bendung lagi, tak terbendung-bendung lagi. Dari berbagai pintu Allah akan datangkan rezeki. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan beri mereka rezeki dari arah yang dia tak pernah bayangkan. Ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Baiklah, sebagai pengantar, pemberi semangat kepada emak-emak kita nih, ya, yang merasa belum emak-emak karena masih muda, ada asa dan semangat baru, ya. Kalau gitu aku nanti kalau bersuami, aku minta mau nggak sama-sama mendidik anak dari dini, ya, bareng. Yang masih muda-muda, ya, yang sudah punya suami, saya akan bujuk suami saya supaya dia mau mendukung program yang akan kami terapkan di rumah tangga. Walaupun suami sibuk bekerja di luar sana, tapi dia mendukung sepenuhnya dan siap menjadi singa dalam rumah tangga untuk menjadi penjaga dan pengawal program yang sekarang kita sedang diskusikan. Barakallahu fikum. Demikian saja mungkin kalau ada diskusi tafadhol.